Di balik dunia maya yang terlihat tenang, ada sisi gelap yang diam-diam tumbuh dan baru-baru ini terkuak ke permukaan. Internet Indonesia digegerkan oleh sebuah grup di Facebook dengan nama yang bikin merinding, yaitu Fantasi Sedara. Nama ini mulai muncul di lini masa X dan Instagram, dibicarakan secara luas oleh netizen yang gak bisa diam melihat kejanggalan dan penyimpangan yang terjadi di dalam grup tersebut. Awalnya mungkin tidak banyak yang tahu, tapi begitu beberapa orang mulai membagikan tangkapan layar dan cerita tentang isi grup tersebut, semuanya meledak. Grup ini berdasarkan penelusuran warganet dan laporan beberapa media berisi postingan yang sangat tidak pantas. Ada banyak konten yang memuat khayalan dan percakapan menyimpang, bahkan menyerempet soal relasi antara anggota keluarga yang seharusnya nggak dijadikan bahan candaan, apalagi fantasi. Dan yang paling bikin sedih, isi grup ini juga mengarah ke anak-anak, yang jelas adalah kelompok yang harusnya paling dilindungi, apalagi oleh keluarganya gitu. Reaksi publik cepat dan keras, netizen langsung ramai-ramai membahasnya, dan bukan sekedar viral biasa. Ini bukan kasus receh yang bisa dibiarkan berlalu begitu saja. Ini menyangkut keselamatan anak-anak dan kesehatan mental generasi muda. Banyak orang mulai mempertanyakan, kok bisa grup seperti ini bertahan dan berkembang di salah satu platform media sosial terbesar di dunia. Ternyata memang grup ini sempat aktif cukup lama sebelum akhirnya dihapus. Untungnya suara netizen gak dibiarkan menggantung. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI langsung turun tangan. Mereka mengecam keras keberadaan grup tersebut dan menyatakan komitmennya untuk melindungi dan mendampingi setiap korban yang mungkin pernah terpapar atau bahkan mengalami dampaknya langsung. KPAI juga menyatakan bakal melakukan profiling lebih lanjut untuk mengidentifikasi pelaku dan memberikan pendampingan psikologis bagi anak-anak yang mungkin terlibat, baik secara langsung maupun tidak. Nggak berhenti di situ saja, Polda Metro Jaya juga udah gercep alias gerak cepat nih. Mereka menyatakan bahwa penyelidikan terhadap grup ini sudah mulai sejak seminggu sebelum kasusnya viral. Artinya polisi sudah mencium gelagat mencurigakan bahkan sebelum ramai di publik. Mereka pun bekerja sama dengan pihak Meta, perusahaan induk Facebook, untuk menghapus grup tersebut dan mencari tahu siapa saja yang terlibat di dalamnya. Selain itu, Kementerian Komunitas dan Digital atau Komdigi juga nggak tinggal diam. Mereka langsung memblokir akses terhadap grup tersebut, menyebutnya sebagai konten yang jelas-jelas melanggar norma sosial dan etika publik. Kasus ini membuka mata banyak orang bahwa dunia digital memang nggak sepenuhnya aman. Seiring berkembangnya teknologi, makin banyak juga ruang-ruang tersembunyi yang disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab. Media sosial yang awalnya diciptakan buat mempererat hubungan sosial dan berbagi hal positif, malah dijadikan tempat sembunyi oleh mereka yang punya niat buruk. Holly Echida Wahyuni, seorang pakar anak dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, memberikan tanggapan yang cukup menyentuh. Menurutnya, kasus ini jadi bukti nyata kalau ruang aman buat anak-anak di dunia maya makin tergerus. Dulu kita mikir anak-anak cukup dilindungi dengan tidak main keluar rumah terlalu malam. Sekarang bahkan dari dalam kamar, lewat layar handphone mereka bisa saja terpapar hal-hal yang sama berbahayanya. Itulah mengapa edukasi seksual sejak dini sangatlah penting bagi anak-anak. Bukan sekedar ngajarin soal biologi, tapi juga soal batasan tubuh, rasa percaya diri untuk bilang tidak, dan kemampuan buat lapor kalau ada sesuatu yang bikin gak nyaman. Lalu sebagai orang dewasa, baik itu orang tua, guru, kakak, atau bahkan konten kreator, apa yang bisa kita lakukan nih? Pertama, mulai dari rumah. Ajak anak ngobrol tanpa menghakimi. Ajari mereka bahwa tubuh mereka adalah milik mereka sendiri. Jelaskan apa itu privasi dan kenapa mereka punya hak untuk merasa aman. Kedua, kita juga perlu jadi mata dan telinga di dunia digital. Kalau nemu akun, grup, atau konten yang mencurigakan, langsung laporkan. Jangan ikut sebar dan jangan anggap lucu, bahkan jangan dibiarin gitu aja. Ketiga, dorong gerakan positif di media sosial. Kita semua bisa kok bikin internet jadi tempat yang lebih sehat. Dengan cara apa? Ya, dengan jadi teladan. Bikin konten edukatif, ajak diskusi sehat, dan lawan narasi negatif yang merusak. Karena di era sekarang, satu konten bisa menjangkau jutaan
jutaan orang. Dan kalau yang viral adalah hal-hal positif, maka kita ikut menyebarkan kebaikan. Kasus fantasi sedara ini memang bikin geram, tapi di sisi lain ini juga momentum buat kita semua untuk sadar bahwa perlindungan anak di dunia digital bukan cuma tugas pemerintah atau platform media sosial. Ini tugas kita semua, karena kejahatan di internet itu sunyi, tapi dampaknya bisa sangat panjang. Dunia maya itu luas banget dan kadang bisa menipu. Mereka yang punya niat buruk bisa nyamar dengan profil manis, nama samaran, dan gaya bicara yang meyakinkan. Tapi kebaikan juga bisa menyebar lebih cepat. Asal kita mau bersuara, kita perlu jadi bagian dari suara itu, bukan cuma penonton, tapi juga pelindung. Jadi yuk kita bareng-bareng jaga internet ini biar jadi tempat yang aman, tempat yang seru tapi tetap punya batasan. Bukan buat hal-hal yang gelap, tapi buat masa depan yang terang. Karena anak-anak bukan sekedar harapan masa depan, mereka juga manusia hari ini yang pantas merasa aman, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dan buat kamu yang lagi nonton video ini, yuk bantu sebarkan kesadaran ini, bukan buat sensasi, tapi buat edukasi. Share ke orang tua, guru, teman, atau siapa yang kamu tahu butuh tahu. Karena semakin banyak yang peduli, semakin kecil ruang gerak untuk mereka yang berniat jahat. Stay aware, stay kind, dan jangan lupa, kebaikan itu kalau dibiasakan bisa jadi perisai buat banyak orang. So, tulis pendapat kalian di kolom komentar.